pengalaman sendiri untuk menjadi ketua itu, alhamdulillah satu, public speaking saya lebih meningkat. Jadi saya untuk ngomong sebelumnya kan pidato kayak gitu kan seorang kepala divisi kan jarang ya. Oh berarti waktu Mas Ega masih di UKAM alat-alatnya masih terbatas gitu? Ya, yang pertama itu alat-alatnya masih terbatas. Terus kan biasa ya kalau organisasi udah berdiri lama itu alatnya kan dari zaman dahulu. Jadi banyak yang mengalami kerusakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcastnya Ureka bersama saya Raffi Muhammad Majid dan bintang tamu kita ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Bagus Prasetyo, biasa dipanggil Eko Bagus. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin angkatan 2017. Motivasi masuk UKAM Mas? Jadi dulu ya waktu maba, untuk motivasi saya masuk UKAM itu pas orasi. Jadi pas orasi itu dulu kan yang terlihat paling keren itu UKM komunikasi ya, karena kan terlihat dari gayanya itu keren, terus bisa edit video. Dan waktu maba itu saya mikirnya kalau skill ini itu bisa berguna buat di masa depan saya mendatang gitu. Oh, gitu. Jadi motivasi saya buat masuk ke UKAM itu lebih ke pertama, UKAM itu banyak soft skill yang bisa jadi bisa dapat banyak soft skill di UKM komunikasi sendiri. Yang kedua itu karena faktor ini. Jadi kan banyak teman saya juga yang ikut di UKM komunikasi dari teknik mesin. Ya. Jadi itu juga salah satu faktor saya untuk ikut di UKM komunikasi seperti itu. Oh, berarti lingkungannya Jadi dari teman-teman mereka ikut tertarik, terus saya kalau ada temennya kan namanya ikut organisasi, ada temennya itu udah enak gitu. ya. Jadi itu juga salah satu alasan saya ikut. Lah pengalamannya pas Abukom Mas gimana itu? Jadi gini, kalau pas Abukom dulu saya ya, itu yang pertama satu, kan saya ada kayak peminatan ya. Ya. Nah, itu saya lebih tertarik di broadcasting waktu maba. Jadi saya tanya-tanya, terus pas peminatan itu kan ada kayak seksi wawancara oleh senior. Ya. Nah, itu jadi ditanyain, kamu tertarik di mana di UKOM? Jadi aku ikut ke broadcastingnya. Setelah satu periode ya di UKM komunikasi sebagai maba, alhamdulillah saya mendapat ilmu. Untuk pertama itu edit foto, terus cara pengambilan gambar. Nah, terus setelah itu ada pergantian periode. Ya. Nah, pas itu alhamdulillah kan saya dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua divisi. Jadi dulu itu sebelum perubahan struktur organisasi di UKM komunikasi kan ada 3 divisi. Ya. Itu ada broadcasting, radio, sama jurnalistik. Nah, saya alhamdulillah dipercaya teman-teman jadi ketua divisi di broadcasting sendiri. Nah, terus setelah menjabat ya satu periode di broadcasting, waktu itu jadi ada ada lumayan karya, tapi kan tidak semaksimal sekarang, karena kan sekarang yang pertama medianya itu media kayak alatnya ya. Oh berarti waktu Mas Ega masih di UKAM alat-alatnya masih terbatas gitu? Ya, yang pertama itu alat-alatnya masih terbatas. Terus kan biasa ya kalau organisasi udah berdiri lama itu alatnya kan dari zaman dahulu, jadi banyak yang mengalami kerusakan. Oh iya masalah waktu ya. Nah, terus jadi kita beberapa membuat kayak karya itu iklan layanan masyarakat. Oh iya. Jadi kita lebih fokus ke itu. Untuk pembuatan film sendiri belum bisa, karena kan
Yang pertama alat-alatnya nggak bisa, mewadahi. Terus yang kedua orang-orangnya belum sekreatif sekarang, jadi seperti itu. Itu waktu dulu bikin karya, tema dari iklan masyarakatnya apa mas? Tema iklan layanan masyarakatnya lebih ke itu. Ada yang itu apa ya waktu itu judulnya itu kecenderungan gadget. Jadi akibat terlalu banyak memainkan HP atau apa. Oh, ketergantungan. Itu terus ada iklan layanan masyarakat soal pemilu di Unimus, Prisma. Oh iya. Jadi seperti itu. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi waktu jadi kepala divisi apa mas? Kalau kesulitan yang dihadapi itu lebih kayak gini. Jadi kan di UKOM itu banyak fakultas ya yang pertama ya. Iya. Nah itu untuk jadiin satu waktunya buat kumpul itu agak susah karena kan ada prodi kesehatan, ada prodi manajemen, ada teknik. Ya. Jadi untuk nyatuin itu agak susah. Yang pertama itu. Terus agak ada beberapa anak itu yang masih bingung gitu tentang apa sih yang harus dilakuin di divisi broadcasting ini seperti itu. Berarti masih bingung tugas pokoknya. Ada beberapa yang masih bingung seperti itu. Terus sama ya itu sih kebanyakan sih itu pada bingung job desk-nya apa yang harus dilakuin di broadcasting itu. Terus pengalamannya waktu masnya jadi dilantik jadi ketua. Iya. Pas kemarin aku alhamdulillah ya kan saya ketua UKM Komunikasi periode 2019-2020. Iya. Nah, pengalaman sendiri untuk menjadi ketua itu alhamdulillah satu public speaking saya lebih meningkat. Jadi saya untuk ngomong di sebelumnya kan pidato kayak gitu kan seorang kepala divisi kan jarang ya untuk setiap acara. Kalau udah jadi ketua kan yang pertama pidato itu harus bisa terus lancar. Terus ngatur kosakata dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Terus yang kedua belajar lagi sih soal editing video. Terus Corel masih belajar lagi sama anggota-anggota yang lain. Jadi alhamdulillah soft skillnya nambah lagi selama jadi ketua. Terus lebih lebih mengetahui sama divisi yang lain. Kayak ada yang radio sama jurnalistik. Jadi mempelajari dua divisi itu lagi dan alhamdulillah dapat beberapa ilmu lagi. Berarti pas waktu Mas Eko jadi ketua itu antar divisi saling bantu membantu, bahu membahu, berbagi pengalaman juga ya. Berbagi pengalaman, terus kalau ada kesusahan sharing-sharing di grup seperti itu. Terus selama Mas jadi ketua pasti ada dong kenalan sama cewek sudah prodi kan? Kalau kenalan sama cewek itu ada sih, ada. Cuman sebatas kenal sih, nggak yang lebih seperti itu. Ada dikit apa ada banyak mas? Alhamdulillah lumayan. Ada yang sampai sekarang mas? Kalau mungkin kalau pengalaman saya ya, kalau di organisasi itu untuk bertahan lama itu agak susah ya. Soalnya yang pertama kumpul terus ya, agak ngerasa canggung, bosen dan lain sebagainya sih. Jadi kalau satu organisasi itu agak sedikit lebih nggak tahan lama kalau saya sendiri. Sama pesan dan kesan buat Abukom, pengurus sama angkatan buat Mas Eko. Untuk angkatan saya sendiri ya, jadi kan di UKM Komunikasi itu ada demis ya. Nah itu untuk angkatan yang sudah nggak ikut ke kepengurusan, jadi udah nggak ikut gitu. Nah masuk pesan saya, jadi gini, untuk yang udah seangkatan sama saya yang udah nggak ikut kepengurusan, itu yang pertama satu, kalau masih di PC sama pengurus yang baru itu direspon gitu, jadi jangan langsung ditinggalin. Kalau mereka bingung apa dijawab, soalnya kan kita itu juga masih bertanggung jawab buat ngebantu adik-adik kayak gitu. Terus yang untuk pengurus yang baru ya, jadi
semangat buat kalian buat bikin broker, buat bikin karya. Maksimalin alat-alat yang sudah tersedia di UKM Komunikasi itu. Terus untuk yang maba juga semangat juga, terus perbanyak menanyakan soal pelatihan-pelatihan ke pengurus. Jadi Abukomnya itu seharusnya lebih aktif, kayak Mas, minggu depan kita pelatihan tentang Corel yuk. Nah nanti kan pengurusnya di-share tuh di grup pengurus. Ya. Nah nanti diomongin lagi sama yang lain, pasti bakal dibikinin jadwal juga kayak gitu. Tapi kan gini Mas, kesulitannya masih pandemi kan. Nah, terbatasnya itu solusi dari Mas Eko gimana? Gini sih, ya itu kalau masa sekarang kan pandemi ya. Jadi mungkin yang pertama kelas media lewat Zoom atau apa. Ya walaupun itu kalau menurut saya kurang efektif, tapi itu kalau emang Abukomnya mau belajar, nah nanti mereka bakal sering tanya tuh ke pematerinya. Nah kan kalau di UKM Komunikasi kan setahu saya pematerinya dari pengurus sendiri. Ya. Nah itu kan bisa tanya nih, Mas, saya masih kesulitan di ini nih, bisa diajari lagi nggak? Nah nanti kan pengurusnya itu bisa kayak bikin video sendiri yang dibingungin sama Abukomnya. Nah nanti di share ya gitu. Berarti setidaknya ada modal dasar ya? Iya, modal dasarnya. Sekian podcast kali ini bersama Mas Eko, Ketua UKOM periode 19-2020. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas udah diundang ke podcastnya ya. Oh ya, sama mau memberitahu di UKM Komunikasi pas periode saya itu ada juga kayak bikin kayak gini tote bag. Oh iya. Nah nanti jadi kalau seumpamanya ada yang berminat di tote bag ini tuh kemarin itu masih ada sisa beberapa gitu. Jadi nanti bisa PC ke pengurus kalau seumpamanya pengen tote bag yang khas. Ini kan desain dari anak UKOM sendiri. Oh, karya dari Mulimus ya. Jadi kan di yang periode saya kemarin kan ada namanya UKOM Apparel. Nah itu yang bikin kayak kaos, kayak bikin tote bag, gantungan kunci kayak gitu. Jadi nanti mungkin bisa PC ke pengurus. Mungkin kalau mereka juga mau ngelanjutin juga nih broker yang UKOM Apparel itu. Siap Mas, siap. Terima kasih Mas atas waktunya. Iya.